Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang penerapan diferensial fungsi majemuk. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Siti Hawa Hasibuan sebagai moderator dan presentator kedua, Ade Kurniasari sebagai presentator pertama, dan Fahri Lutfi Hanafia sebagai presentator ketiga. Kepada Ade Kurniasari, saya persilahkan. 1. Permintaan marginal dan elastisitas permintaan parsial. Apabila dua macam barang mempunyai hubungan dalam penggunaannya, maka permintaan akan masing-masing barang akan fungsional terhadap harga masing-masing barang tersebut. Jadi, misalnya terdapat dua macam barang yaitu teh dan gula, dan kedua macam barang tersebut mempunyai hubungan penggunaan, maka QDA sama dengan F buka kurung PA, PB dibaca permintaan akan barang A dipengaruhi oleh harga barang A dan harga barang B. QDB sama dengan F buka kurung PA, PB dibaca permintaan akan barang B dipengaruhi oleh harga barang B dan harga barang A. QDA dan QDB adalah fungsi-fungsi permintaan marginalnya di mana DQDA per DPA adalah permintaan marginal akan A berkenaan dengan PA. DQDA per DPB adalah permintaan marginal akan A berkenaan dengan PB. DQDB per DPA adalah permintaan marginal akan B berkenaan dengan PA. DQDB per DPB adalah permintaan marginal akan B berkenaan dengan PB. Dengan dapat diturunkannya fungsi permintaan marginal tersebut, dapatlah dihitung elastisitas permintaan parsialnya. Ada dua macam elastisitas permintaan, yaitu yang pertama, elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan perubahan harga sendiri atau elastisitas harga permintaan. Yang kedua, elastisitas yang mengukur kepekaan perubahan permintaan suatu barang berkenaan perubahan harga barang lain atau elastisitas silang permintaan. Rumus elastisitas parsial. Nah, di sini dapat kita lihat rumusnya bahwa eta DA dan eta DB adalah elastisitas harga permintaan. Sedangkan eta AB dan eta BA adalah elastisitas silang permintaan. Dengan ketentuan yang pertama, jika eta AB dan eta BA keduanya negatif dalam kurung eta AB lebih kecil dari 0 dan eta BA lebih kecil dari 0 untuk PA dan PB tertentu, berarti hubungan antara barang A dan barang B adalah komplementer atau saling melengkapi. Sebab penurunan salah satu barang akan diikuti oleh kenaikan permintaan atas barang tersebut dan kenaikan permintaan atas barang lainnya. Yang kedua yaitu jika eta AB dan eta BA keduanya positif dalam kurung eta AB lebih besar daripada 0 dan eta BA lebih besar daripada 0 untuk PA dan B tertentu, berarti hubungan antara barang A dan barang B adalah kompetitif atau substitusi atau saling menggantikan. Sebab penurunan salah satu barang akan diikuti oleh kenaikan permintaan atas barang tersebut dan penurunan permintaan atas barang lainnya. Contoh, fungsi permintaan barang A dan B masing-masing ditunjukkan oleh persamaan QDA dikali PA pangkat 2 dikali PB pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 0. Dan QDB dikali PA pangkat 3 dikali PB dikurang 1 sama dengan 0. Berapa elastisitas permintaan masing-masing barang dan bagaimana hubungan antara kedua barang tersebut? Jadi cara penyelesaiannya itu fungsi permintaan barang A sama dengan QDA dikali PA pangkat 2 dikali PB pangkat 3 dikurang 1 sama dengan 0. QDA sama dengan 1 per PA pangkat 2 dikali PB pangkat 3.
QDA sama dengan PA pangkat negatif 2 dikali PB pangkat negatif 3. DQDA per DPA sama dengan negatif 2PA pangkat negatif 3 dikali PB pangkat negatif 3. DQDA per DPB sama dengan negatif 3PA pangkat negatif 2 dikali PB pangkat negatif 4. Untuk fungsi permintaan barang B sama dengan QDB dikali PA pangkat 3 dikali PB dikurang 1 sama dengan 0. Sama dengan QDB sama dengan 1 per PA pangkat 3 dikali PB. Sama dengan QDB sama dengan PA pangkat negatif 3 dikali PB pangkat negatif 1. Sama dengan DQDB per DPB sama dengan negatif PA pangkat negatif 3 dikali PB pangkat negatif 2. DQDB sama dengan DPA sama dengan negatif 3PA pangkat negatif 4 dikali PB pangkat negatif 1. Eta DA sama dengan DQDA per DPA dikali PA per QDA sama dengan negatif 2PA pangkat negatif 3 dikali PB pangkat negatif 3 dikali PA per PA pangkat negatif 2 dikali PB pangkat negatif 3 sama dengan negatif 2. Eta DB sama dengan DQDB per DPB dikali PB per QDB sama dengan negatif PA pangkat negatif 3 dikali PB pangkat negatif 2 dikali PB per PA pangkat negatif 3 dikali PB pangkat negatif 1 sama dengan negatif 1. Eta AB sama dengan DQDA per DPB dikali PB per QDA sama dengan negatif 3PA pangkat negatif 2 dikali PB pangkat negatif 4 dikali PB per PA pangkat negatif 2 dikali PB pangkat negatif 3 sama dengan negatif 3. Eta BA sama dengan DQDB per DPA dikali PA per QDB sama dengan negatif 3PA pangkat negatif 4 dikali PB pangkat negatif 1 dikali PA per PA pangkat negatif 3 dikali PB pangkat negatif 3 sama dengan negatif 3. Barang A adalah barang elastis karena eta DA lebih besar dari 1. Dan barang B adalah barang unitary atau elastik karena eta DB sama dengan 1. Adapun hubungan antara barang A dan B adalah bersifat komplementer karena eta AB lebih kecil daripada 0 dan eta BA lebih kecil daripada 0. Yang kedua, perusahaan dengan dua macam produk dan biaya produksi gabungan. Apabila sebuah perusahaan menghasilkan dua macam output dan biaya yang dikeluarkannya untuk memproduksi kedua macam produk itu merupakan biaya gabungan atau joint production cost, maka keuntungan yang diperolehnya dapat diselesaikan dengan pendekatan diferensial parsial. Metode ini juga digunakan untuk menganalisis kasus perusahaan yang menghasilkan lebih dari dua macam produk yang biaya produksinya juga merupakan biaya produksi gabungan. Andaikan perusahaan memproduksi dua macam barang A dan B, di mana fungsi permintaannya akan masing-masing barang dicerminkan oleh QA dan QB, serta biaya produksinya C sama dengan F dalam kurung QA, QD, maka
keuntungan P maksimum bila P action sama dengan 0. PQA sama dengan DP per DQA sama dengan 0. Itu masuk ke persamaan 1. PQB sama dengan DP dikali DQB sama dengan 0. Itu masuk ke persamaan 2. Dari persamaan 1 dan 2 dapat diselesaikan dengan cara eliminasi atau substitusi sehingga diperoleh nilai QA dan QB. Selanjutnya nilai P bisa dihitung. Untuk presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh Siti Hawa Hasibuan. Kepada Siti Hawa saya persilahkan. Contoh, biaya total yang dikeluarkan suatu perusahaan untuk menghasilkan dua macam barang yaitu A dan B adalah C sama dengan QA pangkat 2 tambah 3 QB pangkat 2 tambah QA kali QB. Harga jual masing-masing produk adalah P A sama dengan 7 dan PB sama dengan 20. Hitunglah berapa unit masing-masing barang harus dihasilkan agar keuntungan maksimum. Penyelesaian 1. RA sama dengan QA kali PA sama dengan 7 QA. RB sama dengan QB kali PB sama dengan 20 QB. Menghasilkan R sama dengan RA tambah RB sama dengan 7 QA tambah 20 QB. P sama dengan R kurang C sama dengan 7 QA tambah 20 QB kurang QA pangkat 2 tambah 3 QB pangkat 2 tambah QA kali QB. P sama dengan 7 QA tambah 20 QB kurang QA pangkat 2 kurang 3 QB pangkat 2 kurang QA kali QB. Agar P max, maka P action sama dengan 0. P action A sama dengan 7 kurang 2 QA kurang QB sama dengan 0 persamaan pertama. P action B sama dengan 20 kurang 6 QB kurang QA sama dengan 0 persamaan kedua. Dari persamaan 1 dan 2 maka diperoleh 7 kurang 2 QA kurang QB sama dengan 0 kali 1. 7 kurang 2 QA kurang QB sama dengan 0. 20 kurang 6 QB kurang QA sama dengan 0 dikali 2. 40 kurang 12 QB kurang 2 QA sama dengan 0 dikurang menghasilkan minus 33 tambah 11 QB sama dengan 0 QB sama dengan 3. Dari persamaan pertama 7 kurang 2 QA kurang QB sama dengan 0. 7 kurang 2 QA kurang 3 sama dengan 0 maka QA sama dengan 2. Dengan demikian P maksimal sama dengan 7 QA tambah 20 QB kurang QA pangkat 2 kurang 3 QB pangkat 2 kurang QA kali QB sama dengan 7 kali 2 tambah 20 kali 3 kurang 2 pangkat 2 kurang 3 kali 2 pangkat 2 kurang 2 kali 3 sama dengan 37. Penyelesaian kedua dengan nilai marginal. Penerimaan marginal masing-masing barang sama dengan biaya marginalnya barang yang bersangkutan. MRA sama dengan MCA karena R sama dengan 7 QA tambah 20 QB. MRA sama dengan RA sama dengan 7. MRB sama dengan RB sama dengan 20. Dan MRB sama dengan MCB. C sama dengan QA pangkat 2 tambah 3 QB pangkat 2 tambah QA kali QB. MC2 sama dengan CA sama dengan 2 QA tambah 1 kali QB. MCB sama dengan CB sama dengan 6 QB tambah 1 kali QA. Sehingga MCA sama dengan MRA. Kedua QA tambah QB sama dengan 7 menjadi persamaan pertama. MCA sama dengan MRA ke 6
QB tambah 1 kali QA sama dengan 20 menjadi persamaan kedua. Langkah selanjutnya sama dengan penyelesaian pertama. Jadi, keuntungan maksimum perusahaan harus memproduksi 2 unit A dan 3 unit B dengan keuntungan sebesar 37. Kasus di mana perusahaan memproduksi lebih dari suatu macam barang dengan biaya produksi gabungan dapat pula diselesaikan dengan melalui nilai-nilai marginalnya, yakni dengan memformulasikan penerimaan marginal masing-masing barang yang sama dengan biaya marginal barang yang bersangkutan, MR sama dengan MC. P maksimum bila MRA sama dengan MCA dan MRB sama dengan MCB. 3. Utilitas marginal parsial keseimbangan konsumsi. Dalam kenyataan sehari-hari, seorang konsumen tidak hanya mengkonsumsi suatu macam barang tetapi beberapa macam. Jika kepuasan konsumen dilambangkan dengan U dan barang-barang dikonsumsinya dilambangkan dengan Q, I sama dengan 2 N, maka fungsi utilitas dinotasikan dengan U sama dengan F, Q, 1, Q2, Q3, Qn. Maka fungsi utilitasnya adalah U sama dengan F, X, Y. Derivatif pertama dari U merupakan utilitas marginal parsialnya. MUX sama dengan DU per DX adalah utilitas marginal berkenaan dengan barang X. MUY sama dengan DU per DY adalah utilitas marginal berkenaan dengan barang Y. Contoh, diketahui fungsi utilitas barang K dan T adalah U sama dengan K pangkat 4 T pangkat 7. Tentukan marginal utilitasnya. Jawab, fungsi utilitas sama dengan K pangkat 4 T pangkat 7. Fungsi marginal utilitas sama dengan MU KT sama dengan U action sama dengan DU per DKT. Maka MUK sama dengan U action sama dengan DU per DK sama dengan 4K pangkat 3 T pangkat 7 dan MUT sama dengan U action sama dengan DU per DT sama dengan 7K pangkat 4 T pangkat 6. Contoh, kepuasan konsumsi untuk dua barang yang dikonsumsi X dan Y sama dengan U sama dengan X pangkat 2 Y pangkat 3. A. Bentuklah fungsi utilitas marginal untuk masing-masing barang. B. Berapa utilitas marginal jika konsumen mengkonsumsi 14 unit X dan 13 unit Y? Jawabannya A. U sama dengan X pangkat 2 Y pangkat 3. Marginal utilitas terhadap X sama dengan MU X sama dengan DU per DX sama dengan 2X Y pangkat 3. Marginal utilitas terhadap Y sama dengan MU Y sama dengan DU per DY sama dengan 3X pangkat 2 Y pangkat 2. B. Jika X sama dengan 14 dan Y sama dengan 13, maka MU X sama dengan 2X Y pangkat 3 sama dengan 2 kali 14 kali 13 pangkat 3. Hasilnya 61.516. MUY sama dengan 3X pangkat 2 Y pangkat 2 sama dengan 3 kali 14 pangkat 2 kali 13 pangkat 2. Hasilnya 99.372. Keseimbangan konsumsi maksudnya ialah suatu keadaan atau tingkat kombinasi konsumsi beberapa macam barang yang memberikan kepuasan optimum. Garis anggaran adalah garis yang mencerminkan kemampuan konsumen membeli berbagai macam barang berkenaan dengan harganya masing-masing dan pendapatan konsumen. Jika pendapatan konsumen sebesar M dan harga barang X dan Y adalah PX dan PY per unit, maka persamaan budget lain dapat dituliskan dengan M sama dengan X kali PX tambah Y kali PY. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fahri Lutfi Hanafiyah. Kepada Fahri saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan soal 1. Seorang konsumen mengkonsumsi barang X dan Y dicerminkan oleh fungsi utilitas U sama dengan X pangkat 2 Y pangkat 3.
jumlah pendapatan 1000, harga X dan harga Y per unit masing-masing 25 dan 50. Tentukan A. Bentuk fungsi utilitas marginal untuk masing-masing barang. B. Utilitas marginal jika konsumen mengkonsumsi 14 unit kali X dan 13 unit Y. C. Jelaskan apakah dengan mengkonsumsi 14 unit X dan 13 unit Y kepuasan konsumen optimum atau tidak. Jawabannya yang A, U sama dengan X pangkat 2 Y pangkat 3. MU sama dengan 2X Y pangkat 3. MU sama dengan 3X pangkat 2 Y pangkat 2. Yang B, jika X sama dengan 14 dan Y sama dengan 13, MU sama dengan 2X Y pangkat 3 sama dengan 2 dalam kurung 14 dalam kurung 13 pangkat 3 sama dengan 61.051.6. MU sama dengan 3X pangkat 2 Y pangkat 2 sama dengan 3 dalam kurung 14 pangkat 2 3 dalam kurung 13 pangkat 2 sama dengan 99.372. Yang C nya MU X per PX sama dengan 61.516 per 25 sama dengan 2460. MU Y per PY sama dengan 99.372 per 50 sama dengan 1987. Karena MU X per PX lebih MU Y per PY berarti konsumsi 14 unit dan 13 unit Y kepuasan konsumen tidak optimum. 4. Produksi marginal, parsial, dan keseimbangan produksi. Sebagai dari masukan yang digunakan sudah barang tentu merupakan masukan tetap. Sementara sebagian lainnya adalah masukan variabel. Selanjutnya, jika untuk memproduksi suatu barang dianggap hanya ada dua macam masukan variabel, katakanlah K dan L, maka fungsi produksinya P sama dengan F dalam kurung 3, L. Derivatif pertama dari P merupakan produksi marginal parsialnya. P per K adalah produksi marginal berkenaan dengan masukan K. P per L adalah produksi marginal berkenaan dengan masukan L. Secara geometri, keseimbangan produksi terjadi pada persinggungan garis biaya yang sama dengan kurva produksi yang isochords. Tingkat kombinasi produksi yang mencerminkan kemampuan dapat dicari dengan metode berbagai masukan dengan fungsi produksi P sama dengan F dalam kurung KL dimaksimumkan terhadap fungsi isochords M sama dengan KP K plus IPL. Tahapan penyelesaian fungsi tujuan yang dioptimumkan fungsi produksi P sama dengan F KJ KL. Fungsi kendala atau syarat fungsi isochords M sama dengan KPS plus IP K plus sama dengan M sama dengan 0. Fungsi baru fungsi bisa dilihat di situ. Nah, selanjutnya perhatikan produksi total. P sama dengan F dalam kurung KL. Produksi marginal MU sama dengan U pangkat 2 sama dengan F K dalam kurung KL.
Pertama, utilitas marginal barang K sama dengan MUK sama dengan DU per DK sama dengan FK KL. 2. Utilitas marginal Karena barang persamaan pada I sama dengan persamaan 1 1 dan 2 sama dengan DU per DI FK sama dengan KL per PK sama dengan min per FL per PL. Dengan demikian, syarat keseimbangan produksi dapat juga dirumuskan FK KL per PK sama dengan FI per KL per PI. MP per K PK sama dengan MPI per PI. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata atau informasi yang salah, mohon dimaafkan.